Hey guys, welcome back to Dio and Mike Podcast where Yes. we are being rooted in truth. And led by the Spirit. Haleluya. Hari ini topik kita seru banget. Banget. Ya, judulnya adalah akhir zaman. akhir Yes. zaman, saudara. Saudara, kita mau bahas mengenai eskatologi sedikit. Ya, Saudara. karena at the end of the day, it's all about the second coming of our Lord. Ya. Kita semua sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. At the end of the day, it's all about the coming of the King Semua of Glory. gereja percaya doktrin kedatangan Tuhan kali yang kedua. Yes. Albeit memang ada beberapa perbedaan. Tetapi all churches believe that Jesus will come for the second time. Saudara sadar gak sih, di dalam semua agama, hanya Alkitab yang menyatakan apa yang akan terjadi di masa depan. That's the importance of the prophetic anointing. Karena hanya Alkitab yang menyatakan yang belum terjadi. Betul. Dan ketika kita tahu apa yang akan terjadi and you know that we are winning, Yes. dalam perang terakhir kita menang, harusnya membuat semangat untuk Betul. kita melayani, Yes. bekerja mati-matian untuk kerajaan Kristus di dunia ini. Yes. Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Ya. Saudara. So, saudara, before we delve into all the detail, saudara, kita membahas soal nanti sedikit mengenai pre-tribulasi, mid-tribulasi, post-tribulasi, saudara. Ya, saya nggak tahu saudara yang mana, saudara, ya. Tetapi kita percaya Tuhan akan datang kali yang kedua menjemput gerejanya, saudara. Tetapi what is this about our blessed hope? Ya. Saudara, saya mau ngomong ini dulu mengenai pengharapan kita akan Yes. kedatangan Tuhan. Karena saudara, orang percaya itu perlu punya pengharapan bahwa Tuhan akan datang kali yang kedua. Betul. Karena banyak orang berpikir begini, ngapain sih kita mesti khotbah, sharing mengenai kedatangan Tuhan? Ya Tuhan datang aja. Ya. Gereja gak boleh acuh, saudara. Kenapa? Karena hanya umat Tuhan yang sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan apa yang kita lihat bukan dengan mata jasmani tapi dengan mata iman kita. Ya. Memampukan kita untuk menyuarakan apa yang tidak terlihat dan terdengar di masa kini. Kalau gereja tidak peduli dengan apa yang dinubuatkan dan apa yang akan terjadi, maka kita pun akan terkecoh, terhanyut dengan apa yang sedang terjadi. Sedangkan firman mengajarkan kita hidup bukan dengan apa yang kita lihat dengan mata, tapi kita hidup oleh karena iman kita. Ya. Dan iman kita ada juga kepada hal-hal yang akan datang. That is the prophetic grace. Gereja yang dapat melihat masa depan adalah gereja yang dapat menyuarakan masa depan di masa sekarang. Iya, iya. Saudara, saya ingin bacakan dari Titus pasal yang kedua ayat yang ke-13 dulu. Ya. Nanti mungkin Pastor Michael bisa bantu bacakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Oke. Titus pasal 2 ayat yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saudara, dikatakan jadi kasih karunia ini kalau dalam konteks ya pasal 2 ayat 11, 12, 13. Saudara, dalam dunia ini kita diminta untuk menanggalkan kefasikan, saudara. Kita diminta untuk menanggalkan keinginan-keinginan duniawi, hidup bijaksana, hidup adil. Kenapa? Sembari menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dalam TB2, terjemahan baru 2, dikatakan penggenapan pengharapan kita yang penuh dengan berkat. It is our blessed hope, saudara. Amen. Jadi pengharapan akan kedatangan kedua itu mendatangkan berkat tersendiri. Yes. Gitu. Coba dalam 1 Nah, Petrus. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi saudara, ketika kita bahas mengenai eskatologi, tone-nya harusnya adalah penuh dengan pengharapan. Pengharapan. Begitu loh. Jadi ini sesuatu yang exciting, sesuatu yang mendatangkan berkat, saudara. Dan kedatangan Tuhan kali yang kedua itu pasti terjadi. How do I know this, saudara? Mundur satu pasal dalam Titus pasal 1 ayat yang kedua, saya bacakan. Titus 1 ayat yang kedua, berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Ya. Dan saudara tahu, Rasul Paulus di 1 Korintus 13 mengajarkan bahwa yang tertinggal 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Iya. Yang terbesar diantaranya ialah kasih. Saudara dan saya harus mengerti pentingnya pengharapan. Tanpa pengharapan akan kedatangan Kristus.
Tanpa pengharapan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Yeah. Tanpa pengharapan bumi yang baru. Tanpa pengharapan memerintah bersama dengan Tuhan. Yeah. Akan sulit kita untuk mengasihi di tengah-tengah zaman di mana kasih akan semakin dingin. Iya, saudara. Karena kita tahu ujungnya, Yes. kita tahu akhirnya, Yeah. mudah untuk kita melewati penderitaan, penganiayaan, dan jujur kondisi dunia semakin egois. Pastor Dio tadi mengatakan bahwa akhir zaman harus dilihat dengan sudut pandang kacamata pengharapan. Kitab Wahyu seringkali suka dihindari oleh orang karena mereka berpikir semuanya it's about doom and gloom. Tapi kalau Anda baca Wahyu pasal yang pertama, Tuhan berkata kepada Yohanes sang penulis kitab Wahyu bahwa ini adalah wahyu tentang Kristus Yesus. Yeah. Jadi fokusnya bukan hanya hal-hal buruk yang akan terjadi, tapi the book of Revelation, the future speaks about the revealing of Jesus Christ. Yeah. He wins. Yeah. Di akhir buku Wahyu menyatakan kita menang bersama dengan dia. Iya. Amen. Ya, saudara. Haleluya. Nah, saudara, tidak bisa tidak ketika kita bicara eskatologi, saudara, ada banyak arus nih. Ya. Saudara ya. Premilenialisme, postmilenialisme, amilenialisme. Betul. Saudara. Di depan saya akan bicara bahwa kita penganut premilenialisme. Yaitu apa? Premilenialisme. Yaitu Tuhan datang sebelum masa kerajaan 1000 tahun secara literal. Yes. Saudara kalau percaya post milenialisme berarti zaman sekarang ini Sudah 1000 tahun Sudah nih. 1000 tahun. Jadi sudah 1000 tahun walaupun nggak exact 1000 tahun, tetapi Tuhan akan datang setelah masa pemerintahan di dunia ini beres, saudara, dan Tuhan akan datang selesai. Saudara, kalau saudara penganut itu fine, nggak ada masalah, kita nggak perlu berdebat. Ya. Ada juga penganut amilenialisme, yaitu apa? Kerajaan 1000 tahun yang seperti dalam kitab Wahyu itu hanya metafora saja. Yes. Bukan secara literal betul-betul ada kerajaan 1000 tahun gitu. Nah, kalau saudara juga percaya amilenialisme, it's okay, saudara. Tapi dari podcast ini kita percaya premilenialisme, yaitu di mana nanti di masa depan betul-betul Tuhan akan memerintah secara literal, 1000 saudara. tahun. 1000 tahun di dunia ini. On earth. On earth, This saudara. earth. This earth. Dan sebelum 1000 tahun itu, saudara, akan ada masa 7 tahun kesusahan besar. Iya. Atau dalam bahasa Inggris 7 years of tribulation. Tribulation. Nah, disinilah orang-orang premil suka berbeda. Saudara, kalau dikatakan bedanya di mana? Tuhannya datangnya di mana? Iya. In relation to the tribulation era. Iya. Saudara, ada yang mengatakan pre-tribulasi, saudara. Tuhan datang sebelum masa kesusahan besar. Iya. Sehingga gereja sudah diangkat, kita nggak mengalami masa kesusahan besar. Ada yang mengatakan mid-tribulation atau pramurka, saudara. Iya. Tuhan datang, gereja melewati masa kesusahan dulu 3,5 tahun pertama. years. Nanti sebelum cawan murka Tuhan dibuka, gereja akan diangkat. Jadi makanya namanya sekarang lebih terkenal dengan nama pramurka. Saudara, sebelum murka Tuhan gereja diangkat. Iya. Atau yang post tribulation, gereja akan mengalami melewati 7 tahun masa kesusahan besar. Iya. Saudara, setelah itu gereja akan diangkat. Saudara, dan akan langsung kembali ke dunia untuk memerintah bersama dengan Tuhan dalam masa 1000 tahun itu, Ya. saudara. Ya, nah, saudara, kita di sini nggak mau memaksakan, menekankan saudara yang mana, saudara ya, karena ini adalah kepercayaan masing-masing, That's saudara. right. Dan ini bukan teologi yang kalau kita salah percaya kita masuk neraka begitu loh. Exactly. This is not the major theology, saudara. Nah, saudara juga harus tahu begini. Saudara lihat di YouTube orang menyatakan yang lain, dan kami pun dari Dio Mike Podcast menyatakan apa yang kami percayai, Iya. apa yang kami pelajari, dan ini penting untuk setiap orang percaya. You need to have your conviction with the Holy Spirit. Iya. Setiap orang percaya, Anda nggak perlu confuse. That's why you have to come to God, test all things, dan masing-masing orang harus mempercayai sesuatu. Yeah. And your faith must be rooted by what you understand. And apa yang saudara pelajari, apa yang saudara dengar, apa yang saudara baca, minta untuk Roh Kudus yang menyatakannya. That conviction, that emphasis di hati saudara. Yeah. Supaya kita jadi orang Kristen yang tidak gampang diombang-ambingkan. Tapi you live by your conviction gitu. Yeah. Sekali lagi Pastor Dio mengatakan, kenapa ini meskipun orang-orang memiliki cara pandang yang berbeda, but this does not determine you go to heaven or you go to hell. Tapi kenapa ini penting untuk saudara juga membuka hati dan pikiran untuk melihat sudut pandang yang berbeda. At the end of the day, you gotta prepare yourself. Iya. Anda harus mempersiapkan dirimu sendiri. Iya. It's all about discipline. It's all about the intensity of your discipline. Iya. Dan apa yang saudara percayai,
buat saya secara pribadi juga, saya mau mengambil, bisa dibilang begini. If there is a worst case scenario, I'll take the worst case scenario. Okay. Why? Supaya saya siap. Kalau saya mengalami pengangkatan atau Tuhan meluputkan before the worst case scenario, Puji Tuhan. praise be to God. Yeah. Saya juga merindukan itu. Come Lord Jesus come. Tapi yang saya mau latih, iman saya adalah untuk tetap berdiri, tetap bertahan. Baik atau tidak baik masanya, no turning back. Alright. Saudara, mari kita masuk sebentar saudara ya dalam Matius pasal 24 saudara. Bahkan 2000 tahun yang lalu, That's right. para murid sudah bertanya loh. Dalam ayat yang kedua. Saudara, ya. Ketika Yesus berkata, "Kamu lihat semuanya ini? Ya. Aku berkata kepada kamu sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Ya. Dan kita tahu itu digenapi ketika pada tahun AD 70 ya. Roma. Itu saudara, The Romans. the Roman saudara itu bait suci hancur. That's right. Bait suci hancur. Sehingga makanya ada beberapa orang yang berkata semua perkataan Yesus di pasal 24 sudah digenapi. Gitu loh. Karena ternyata ayat 2 pun sudah digenapi pada tahun ke-70 begitu loh. Sehingga ada juga yang berkata nggak usah lah kita pusing-pusing menafsirkan ada pre, mid, post, 7 tahun masa kesusahan. Sudah dilewati semuanya. Saudara. Nah, di sini sebelum kita masuk saudara ya lebih dalam, setidaknya we want you to be aware of what's going on in the world right now. Ya. Dan sebenarnya podcast ini juga kami adakan untuk mengangkat tema ini khususnya setelah apa yang terjadi di Timur Tengah. Betul. Dengan Israel dan Iran. Because what is happening in the Middle East, apa yang terjadi di Israel itu selalu menjadi aba-aba dan tanda yang menyatakan musim zaman yang sedang kita jalani. Iya. And saudara dan saya harus tahu dan mengerti bahwa kita sebagai orang-orang Israel rohani harus memperhatikan apa yang terjadi dengan bangsa Israel orang Yahudi. Karena apa yang mereka alami, mereka adalah seperti timestamp. Mereka adalah seperti tanda akan apa yang gereja Tuhan pun Israel rohani akan alami. Jadi saudara juga memang ada juga berkembang Pastor Mike dalam pemahaman gereja bahwa yang Israel sekarang semuanya sekuler. Israel sekarang itu udah bukan lagi turunan daripada dalam Alkitab, udah beda banget deh. Jadi gereja nggak perlu lagi maksudnya memperhatikan Israel itu cuma sebuah negara sekuler biasa aja. Gitu loh. Nah mungkin kami mau menegaskan bahwa masih ada remnants. Ya. Masih ada remnants. Roma pasal 11. Yes. Ada satu sisa. By the grace of God. By the grace of God. Ada sisa yang Tuhan, ada remnant yang Tuhan preserve sampai hari ini, saudara. Saudara, yang kita sebut sebagai negara Israel sekarang gitu loh. Dan saudara juga harus tahu loh, bangsa Israel yang sekarang aja bisa muncul kembali setelah perang 7 hari. Exactly. Saudara, it's a miracle. It's a miracle. And the existence of the current nation Israel adalah penggenapan dari nubuatan Alkitab. Iya. Saudara gak boleh lupa itu. Bahwa mereka yang dibuang, mereka yang tadinya sudah bukan sebuah sovereign nation, mereka terpencar di seluruh dunia. Dengan Israel bisa ada kembali di Timur Tengah, di lokasi yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. It is fulfilling Bible prophecy. Jadi saudara juga harus perhatikan karena mereka menggenapi nubuatan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. They are a very important piece yang saudara dan saya gereja Tuhan tidak boleh acuh untuk mengerti apa yang akan segera terjadi di hari-hari ke depan. Iya saudara. Ya. Nah saudara, kita hari ini mau melihat saudara dalam Matius pasal 24 saudara. Perhatikan bahwa para murid bertanya begini dalam ayat yang ketiga. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Saudara. Jadi dari 2000 tahun yang lalu, para murid sudah tahu bahwa Tuhan kapan dunia akan berakhir. Kapan itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia, saudara. Nah, setidaknya dari podcast ini, saudara, kita ingin saudara aware bahwa ada tanda-tanda. One of the biggest sign is Israel. Israel's the sign. For sure, saudara. Dengan apa yang terjadi saat ini dengan perang Israel dan Iran, saudara, walaupun kemarin teman sekutunya Amerika Serikat sudah bantu ngebom dan akhirnya ada ceasefire. Bahkan fakta Amerika ikut campur pun lumayan fulfilling Bible prophecy. lumayan seram juga saudara. Ya. Dan we need to be aware saudara. Perhatikan dalam ayat yang keempat saudara. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah.
Sebab semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kalau saudara perhatikan terus dari ayat yang ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, saudara. Perhatikan bahwa itu semua memang sudah terjadi. Yes. Saudara. Karena memang itu permulaan penderitaan pada zaman baru. Yeah. Perhatikan judul episode ini adalah akhirnya akhir zaman. Kapan sih akhir zaman dimulai, Pastor Michael? When Jesus ascended to heaven. Ya. Waktu Tuhan terangkat ke surga. Ya, secara biblical ketika Tuhan terangkat ke surga, that marks we are living in the end times. Jadi saudara tidak bisa melihat akhir zaman tanpa menantikan kedatangan Yesus. Nggak bisa. Because the end times is all about what must happen. Apa yang harus dan akan terjadi sebelum Tuhan Yesus akan datang kembali. Iya. Saudara, it's all about Jesus. Jadi bagaimana saudara juga melihat keadaan zaman, melihat kondisi dan diri saudara sendiri. Saudara dan saya nggak perlu mempermasalahkan beda pendapatnya. But are you expecting Jesus or not? Karena masing-masing orang harus mempersiapkan diri. Because setiap manusia, sadar atau nggak sadar, Anda akan berhadapan dengan Tuhan secara pribadi dan secara langsung. It's all about that. Yeah. Bagaimana engkau hidup, engkau sudah mempertanggungjawabkan hari-harimu menjelang engkau berjumpa dengan wajah Yesus muka ke muka. Iya, saudara. Saudara, tadi speaking of kita semua akan berhadapan dengan Tuhan, saudara. Ya, at least we want to share what happens when you face to face with Jesus. Come on. You know, I mean what happens? Yeah. You know, saudara, tahukah saudara bahwa setiap kita akan menghadapi tahta pengadilan Kristus? That's right. Saudara. Dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-10, saudara. Nanti juga kita akan buka 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, ya. Dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. That's right. Saudara. Saudara, ketika engkau menghadap tahta pengadilan Kristus, saudara, dalam konsep premilenialisme, saudara, engkau ketika diangkat di rapture oleh Tuhan, saudara, engkau akan menghadapi 2 hal, yaitu perjamuan kawin anak domba dan tahta pengadilan Kristus. Saudara. Dan dalam tahta pengadilan itu bukan bicara soal surga neraka, karena itu ditentukan dari keputusanmu di dunia ini. That's right. Apakah selama di dunia engkau mau percaya dan mengikuti kehendak Tuhan apa tidak? Iya. Begitu. Tapi ketika orang-orang percaya sekalipun, orang percaya yang di rapture atau diangkat, saudara, dijemput Tuhan naik ke awan-awan, masuk kepada surga, saudara. Saudara kan satu, engkau akan menghadap tahta pengadilan Allah. Itu tahu apa? Menentukan menentukan upah. Menentukan upah, saudara. Boleh kita baca dalam 2 Korintus. Yes. Ayat yang 10, pasal 5. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Betul. Jadi saudara mau percaya pre, mau percaya mid, mau percaya post. Saudara mau percaya post milenialisme, saudara mau amilenialisme, saudara. Karena kalau kita berdebat ini gak ada habis-habisnya. Dan kami gak mau berdebat, saudara. Ini bukan channel untuk berdebat, saudara. That's right. Tapi poinnya adalah saudara mesti mempersiapkan hidupmu. Karena kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Ya. Saudara. Ini bukan berarti saudara kehilangan keselamatan dalam arti, setelah saudara menghadap tahta, nanti dilihat beratan mana nih neraca timbangannya. Kalau banyak yang perbuatan baik masuk. Kalau banyak perbuatan jahat gak masuk. Kita gak percaya begitu. We are saved by grace through faith. Amin. That's it. Tetapi kenapa masih ada tahta pengadilan? Untuk menentukan upah. Your reward. Dan upah saudara bisa kebakar. Exactly. Ada upah saudara bisa kebakar. Saudara bisa masuk ke surga tapi berarti gak ada upah. Exactly. Makanya saya percaya saudara, penjahat yang mati di sebelah salib Kristus, saudara, dia bertobat, yes. Tapi detik-detik terakhir kematiannya. That's right. Dia belum pelayanan, dia mungkin belum berbuah bagi Kristus. Apakah dikatakan surganya beda dengan Billy Graham? Sama. Same heaven. Tapi apakah upahnya sama? Different reward. I believe it's different. Exactly. Apa yang Pastor Billy Graham sudah tabur bertahun-tahun dalam pelayanannya. Dengan apa yang ditabur oleh penjahat, penyamun di sebelah kanan Yesus. Beda. Beda. Maka oleh sebab itu saudara harus mengerti, are you prepared to really meet the Lord your God? Karena ini bukan hanya masalah Anda masuk surga atau tidak gitu. Tapi selama kita ada di bumi, kita bekerja keras, kita berbuah,
Kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, because our destiny bukan hanya masuk ke surga, tapi memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Now, saudara harus mengerti kenapa gereja Tuhan harus mempersiapkan diri untuk hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Sebab saudara dan saya harus mengerti anak-anak Tuhan di dalam Kristus tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Tapi bukan berarti kita diluputkan dari aniaya. Izinkan saya membacakan buat saudara 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Kita berkata dengan jelas di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus loh. Kata-katanya kalau kamu mau beribadah, kalau kamu mau melayani Tuhan, kalau kamu mau menghormati Tuhan, maka yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. This life is about enduring. Bertahan, bukan hanya bertahan. Belajar untuk panjang sabar. Belajar untuk rela. Belajar untuk tekun. Belajar untuk maju. Jadi kami pun mau menyampaikan di sini. Saudara mau percaya pre-trip, mid-trip, post-trip. Tapi apa imanmu siap untuk bertahan di masa yang sukar? Apakah engkau siap untuk melewati aniaya? Atau kamu akan menanggalkan imanmu, bahkan menyangkal Kristus di detik-detik di mana mungkin kamu kehilangan nyawamu oleh karena iman percayamu. Tapi kita sedang melatih iman kita untuk kita mau kuat, untuk kita mau mati terhadap diri kita sendiri, mati terhadap kenyamanan kita sendiri, supaya pada akhirnya kita pun rela bahkan sampai kehilangan hidup dan nyawa kita. Iya, betul saudara. Dan kalau ngelihat begitu ya, maka kita perlu memperhatikan apa yang terjadi hari-hari ini, saudara. Oke lah, sebagai contoh konteks generasi muda sekarang, saudara. Bagaimana generasi muda menjaga kekudusan dalam hidup? Bagaimana gereja, saudara, ketika kita melayani, saudara, bagaimana kita membangun pelayanan kita? Karena Paulus berkata ada 2 bahan bangunan. Kamu membangun dengan emas, perak, permata, atau membangun dengan kayu, jerami, dan rumput kering. Satu saat kelak, saudara, api dari Tuhan akan membakar pekerjaan kita, menguji. Dan itu akan ketahuan pekerjaanmu itu terbuat dari bahan yang tahan api apa yang tidak tahan api. That's right. Dan dikatakan kamu akan selamat. Tapi seperti keluar dari api, gosong. Ini saya sebutnya gosong rohani. Gosong rohani. Jadi saudara bisa masuk ke surga tapi gosong. Mau gak sih kita masuk ke surga tapi gosong? Karena saudara mungkin maksud orang begini, udahlah Pak, yang penting saya udah percaya Tuhan Yesus. Kan by grace through faith. Kan yang penting saya percaya, itu pun karena kasih karunia. Saya gak bisa ngapa-ngapain untuk memperoleh keselamatan. Ya, betul. Ya udahlah, yang penting kan saya dapat sorga. Mau di sorga, di halaman, nempel di pagar. Pokoknya ayo masuk sorga begitu. Saudara bukan cicak, kamu orang. So I think the point is gini, if you are truly a born again believers, the point is not, you know, you're playing in the safety minimum, you know, standar minimal gitu loh. Udahlah, yang penting saya masuk surga deh. You know, dosa-dosa dikit nanti minta ampun. Berarti masa pertobatan kita hanya dihargai sebatas selevel itu? Karena gitu saudara nggak bisa pungkiri, you know, kalau saudara berpikir ya, this is the 1000 millennial kingdom of God. Yang saya mengerti Alkitab berkata bahwa waktu Yesus ada di dalam dunia ini, you know, semuanya orang-orang akan hidup benar. The presence of Jesus, Alkitab berkata, kitab Wahyu berkata, waktu Tuhan ada di dunia ini, dia menjadi raja dari segala raja dan bangsa-bangsa tunduk kepada pemerintahannya. Kalau orang percaya bahwa saya gak akan lewat masa sukar, nanti saya akan diangkat terlebih dahulu. Apa yang kamu percayai itu sangat berpengaruh dengan bagaimana kamu menghidupi hidupmu loh. Bagaimana kamu melihat hidup akan sangat mempengaruhi bagaimana kamu memperlakukan hidupmu. Oleh sebab itu sometimes kita juga melihat jangan sampai saudara kita gereja cuma mau main aman. Kita cuma mau main nyaman. Karena kita mencoba menghibur diri. Karena pada hakikatnya ternyata kita takut. Dan kita selalu membuat alasannya, well God is full of mercy. Dia penuh dengan kasih karunia. Ya sangat gitu. Kasih karunia mercy-nya yang sudah memenangkan peperangan itu. Tapi Tuhan mengajak kita semua to go deeper, to be like him. Untuk mengerti bahwa seperti yang Paulus katakan, hidup berarti saya berbuah. Emang lebih untung mati, lebih untung bersama dengan Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa masa dan waktu terbaik saudara di dalam Kristus bukan waktu di surga.
waktu ada di bumi ini. Karena saudara dan saya manusia diciptakan untuk ada di bumi ini. Kita diciptakan for this planet, not for heaven actually. Yeah. Jadi masa terbaik kita untuk menggenapi rencana-rancangan Tuhan untuk kita umat manusia itu ada di bumi ini. So oleh sebab itu Pastor Dio tadi mengatakan sangat bagus sekali. Bahwa apa yang saudara dan saya akan terima sebagai reward kita. Itu ditentukan bagaimana kita hidup sekarang di bumi. Yeah. Makanya jangan sampai kita menyanyiakan hidup kita gitu loh. Yeah. Itu kuasa anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, mau kita rajin, mau kita disiplin, mau kita baik, mau kita benar, semuanya gak ada artinya without the loving kindness and the mercy of God. So we just wanna emphasize that we're not saying that salvation can be attained through works. Exactly. We don't say that. Kita gak bilang begitu. Kita bilang kamu sudah terima keselamatan. Karena sudah diselamatkan. Karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar gitu supaya loh. kamu gak cuma melipir-melipir masuk surga. Tapi kamu mendapatkan semua upah yang memang udah tersedia buat kamu. Amen. Amen, saudara. Itu akhir zaman gitu loh saudara. Ya, saudara. Oke, kalau saudara lihat 1 Tesalonika pasal yang keempat. Kita buka sebentar ya. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat, well the whole chapter actually. Terbagi menjadi 2. Ayat 1 sampai ayat 12 LAI memberikan judul perikop nasihat supaya hidup kudus. Ayat 13 sampai 18 LAI memberikan judul perikop kedatangan Tuhan. Come on. What are the odds? Berbicara mengenai hari kedatangan Tuhan, saudara. Yeah. Paulus menulis mengenai nasihat supaya hidup kudus. Yeah. Artinya apa? Ya, saudara diberikan nasihat untuk apa? Hidup kudus. Exactly. Gitu saudara. Ya, untuk hidup kudus. Karena hanya murid lah yang akan melihat Tuhan Yesus datang. Exactly. Sebagaimana murid melihat Yesus naik ke surga, maka murid-muridnya lah yang akan melihat kedatangan Sang Raja. Yeah. Pada kedatangan Tuhan yang pertama, mereka menantikan bayi Yesus. Tahukah saudara pada kedatangan Tuhan yang kedua, dia gak datang sebagai bayi. Exactly. He comes as the reigning king. The reigning king. Dia datang sebagai raja yang bahkan dalam kitab Wahyu matanya menyala dengan api. Yeah. Dia bukan lagi baby boy yang lucu dan imut-imut. That's no, right. He becomes the king with the blazing fire on his eyes. Yes. Dengan pedang, dengan jubah kemuliaan, saudara, yang membuat kita trembling. Saudara. Yeah. Exactly. Dan saudara harus sadar, kalau kita murid-murid Kristus yang akan melihat kedatangan Kristus, berarti ada sebuah generasi yang akan berjalan di dalam keserupaan dengan Kristus. Oleh sebab itu, the maturity of the church, semakin gereja dibawa semakin dewasa, gereja berjalan dengan otoritas. Dan saya percaya yang Tuhan cari bukannya segelintir orang. That's why we believe the coming revival or the revival yang sedang terjadi hari-hari ini, yang akan terus memuncak sampai kedatangan Tuhan. Tuhan akan menemukan orang-orang yang menjadi serupa dengan dia, doing great exploits. It is a people's movement, the body of Christ yang Tuhan cari, yang mana Matius 16 ayat 18 berkata bahwa upon this rock I have built my church and the gates of hell shall not prevail. Gereja yang berjalan dengan otoritas, gereja yang berjalan dengan kuasa, gereja yang menyatakan kemuliaan Tuhan, and we will be welcoming the King of Glory. Iya, saudara. Saudara, I think one of the last verse, saudara, dalam Daniel pasal ke-12, dalam ayat yang ke-3, saudara. Saya percaya ini adalah pesan Daniel buat kita-kita yang hidup di akhir zaman. Yeah. Dikatakan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Kalau tadi dikatakan bahwa manusia diciptakan untuk dunia ini, maka tugas kita di akhir zaman adalah menuntun banyak orang menuju terang Kristus. Tugas kita adalah menuntun banyak orang mencapai terang Kristus. Lewat hidup kita, orang boleh melihat ada terang Kristus. Amin. Saudara. Amin. Saya rasa itu, saudara. Ya. To shine bright for God's glory. Di tengah-tengah dunia yang gelap. Saudara harus punya pengharapan Jesus is coming back. Ya, kalau saudara bahkan lanjut ya dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Banyak orang akan disucikan. Banyak orang akan dimurnikan dan diuji. Tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Amin. Jadi saudara, in these last days, orang fasik akan makin fasik. Ya. Orang benar akan dimurnikan dan diuji. Jangan sampai kita gagal dalam pemurnian dan pengujian itu. Iya. Jangan sampai lewat pemurnian, lewat masalah dalam hidup, aniaya, penderitaan, kita malah murtad dan kita menjual Yesus. Iya. Hanya karena saudara pengen follower terkenal, saudara jual Yesus. Dan dengan gampangnya saudara meninggalkan iman kekristenan hanya supaya saudara dapat follower tambahan di YouTube. Jangan sampai kita berkata bahwa ya yang penting jadi orang baik. Ya. No,
hanya ada satu jalan keselamatan, Yesus Hanya ada Kristus. satu jalan keselamatan menuju surga, yaitu Yesus. Wahyu 20 ayat 4 berkata, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Look at that. Diserahkan kuasa untuk menghakimi. That's our destiny. That's our destiny. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Selalu ada orang-orang yang bertahan, orang-orang yang terus berpegang kepada iman mereka. The reward is to rule with Jesus. Amen. To reign with Jesus. Amen. Keselamatan saudara dan saya di dalam Kristus itu bukan keselamatan yang murahan saudara. Tuhan mau kita memerintah bersama-sama dengan Dia. Ketekunan kita, tekad kita untuk hidup bagi Kristus itu sedang dicari oleh Tuhan. Dan semua aniaya yang kita alami secara pribadi sekarang, saudara mungkin sudah melewatinya. Keluargamu yang benci kamu karena kamu mengikut Kristus. Kamu dikucilkan di tempat kerja karena kamu mengikut Kristus. Saudara sudah ada di dalam track death training gitu loh. Nah, bukankah itu kita alami? Jadi kita pun mengalami sebetulnya sekarang. Mungkin kita selalu membayangkan di kitab Wahyu skalanya sudah skala global. It's heading there. Yeah. Tapi setiap kita harus melewati the training process with the Holy Spirit. Tuhan mau untuk kita punya kuasa. Bahkan dikatakan kita diserahkan kuasa untuk menghakimi. Tapi ada yang dipenggal karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah. Tapi tidak menyembah. Everything in this life is about who do you worship. Apakah kamu menyembah kenyamananmu? Kamu menyembah bahkan mamon? Yeah. Kamu menyembah, kamu takut mati? Yeah. Kamu menyembah kehidupanmu loh. Yeah. Kamu menyembah keluargamu. Yeah. It's all about who you worship. Jadi ternyata betapa salahnya kalau kita hanya membatasi worship sebagai sebuah acara di gereja, menyanyikan sebuah lagu. Yeah. All of our life is worship. Waktu kita tetap bisa bersyukur, kita sedang menyembah Tuhan. Waktu kita taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, kita sedang menyembah Tuhan. Waktu kita tidak menyangkal iman kita, kita sedang menyembah Tuhan. Waktu kita mau untuk melewati masa yang sukar dan tidak nyaman, kita sedang menyembah Tuhan. Amen. Amen. Saudara, at least from this podcast, we want to encourage bagi saudara yang mungkin dalam kondisi sulit, gerejamu mengalami persekusi. Ya. Saudara mengalami persekusi dalam keluarga besar saudara, bertahan. Bertahan. Bertahan karena ada upah bagi orang yang menang. Tuhan siapkan upah yang besar, saudara. Dan ingat, satu saat nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Dan kita berkata, Maranatha. Come. Come Lord Jesus, come. Datanglah Tuhan dengan segera. Sebelum Pastor Dio close, waktu tadi Pastor Dio tiba-tiba berkata, bertahan. Paulus berkata, stand. Sometimes orang Kristen mungkin, kapan ada jalan keluarnya? Kapan ada breakthrough-nya? Sometimes the most spiritual thing, hal yang paling rohani yang kita bisa lakukan, is to remain standing. It's to remain standing. It's to remain standing. Setelah kamu memakai seluruh perlengkapan senjata Allah ini, Stand. tetap berdirilah teguh. Stand. That's the word. Berdirilah teguh. Ya. Stand. Saudara. Alright. Hope Praise you're God. blessed by this episode, saudara. Right? A lot to discuss about eschatology. A lot. Nggak mungkin dibahas dalam satu episode. So, saudara, if you like this episode, so do DM us, saudara. Tulis di komen. Ya. Kalau saudara mau kita membahas lebih lanjut, saudara share di komen, saudara. Dan kita akan lihat, saudara. Kita mau bahas eschatologi part 2, part 3, saudara. Apakah tidak, saudara? Alright? Ya. So, God bless you. I'll see you next on the next episode. Bye-bye. See you.